Baik, saya Hari Suryanto. Pekerjaan saya adalah pengusaha properti, bisnis rumah, estate. Bisnis properti saya itu antara lain ada yang di Jakarta, Bogor, Pulau Jawa lah. Dalam menjalani bisnis properti saya sudah lebih 20 tahun dari nol, ya, dari sama sekali nggak punya modal. Akhirnya saya bisa membangun 10 perumahan, ya. Lalu ada 8 apartemen yang terletak di Sudirman. Sebelumnya usaha saya dalam bidang kuliner, ya, saya membuka resto. Ada resto, ada kafe, itu tersebar di Jabodetabek. Tapi ya namanya kondisi COVID, ya berapa kita vakumkan dulu sementara, dan sekarang saya fokus ke bisnis properti yang saya geluti sekarang. Alhamdulillah sih, dari 2000 sekian karyawan saya, alhamdulillah tidak ada yang saya kurangi. Itu tetap akan saya gaji, ya, saya gaji per bulan. Tapi mungkin dari sekian karyawan saya dirumahkan itu, biasanya akan saya alihkan ke bidang yang lain, gitu. Misalkan contoh seperti resto itu kan vakum, ya, gara-gara COVID ini. Nanti saya alihkan dia, ya, ke dalam bidang yang lain, misalkan contoh dalam bidang marketing, gitu. Nah, kan sekarang saya menjalani bisnis properti. Nanti kan karyawan saya dirumahkan itu tetap saya gaji, tetapi nanti akan saya pekerjakan dalam bidang marketing. Jadi saya tidak, alhamdulillah sih tidak mau ada karyawan yang sampai dipotong gajinya, dikurangkan, bahkan sampai di PK. Saya nggak mau. Menjadi seorang pengusaha, ya, entrepreneur yang amanah, satu, jujur, ya, kejujuran. Kita dalam mengelola usaha bisnis, saya tekankan kepada diri saya sendiri, ya, dalam usaha itu bisa kita harus jujur, kita harus kepercayaan yang penting. Jadi kalau kita usaha, tapi kalau dari hal sekecil apapun tidak jujur, ya tidak akan menjadi berkah buat kita semua. Kalau tidak jujur, ya ada sih, tapi tidak jujur saya adalah tidak jujur untuk kebaikan, untuk kebaikan kita semua. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya misalkan saya dengan istri, ya, saya dengan istri, ya mungkin di jalan saya ketemu dengan mantan, gitu ya kan, dengan mantan. Tapi kan saya nggak mau jujur dengan istri, gitu. Tadi pulang kemana aja, ya. Padahal sih saya cuman ngobrol, ketemu silaturahmi di jalan dan tanpa sengaja. Tapi kalau saya jujur dengan istri seperti itu, ya yang terjadi ya malah terjadi keributan, gitu. Seperti itu. Kalau untuk kenaikan gaji, saya pikir kita harus lihat dulu jenis usahanya, mungkin, ya. Karena saya dalam bisnis bidang properti, ya saya lihat kinerja dari kinerja karyawan saya. Kalau misalkan dia lihat kinerjanya sudah bagus, yang penting satu, jujur dan rajin bagi saya, ya. Kalau masalah karyawan saya ada yang kerjanya kurang bagus, itu kan bisa kita bina, ya, kita bisa bina, kita bisa latih mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih produktif dan menghasilkan. Alhamdulillah, kebahagiaan itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan uang, gitu. Yang penting yang pertama tadi jujur dalam semua hal aspek, jujur dengan Allah, jujur dengan orang tua, jujur dengan istri,
Jadi jujur semuanya. Oke, baik, pesan saya untuk kalian teman-teman semua dalam bisnis. Kebetulan saya bidang properti. Hal yang pertama diterapkan dalam usaha apapun sebenarnya. Yang pertama kejujuran, kejujuran, kepercayaan. Dan saya kan di sini sebagai leader juga ya, sebagai pimpinan perusahaan. Saya punya prinsip menjadi pimpinan itu menjadi pendengar yang baik buat karyawannya. Karena apa? Dengan kita mendengar keluhan, kita mendengar keluh kesah bawahan kita, ya kita akan tahu di mana kelemahan kita, sehingga perusahaan saya atau kita ya akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Jujur dan sehat. Ya, baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Kolatian. Saya tinggal di Depok dan saat ini masih mengajar di salah satu sekolah swasta di Depok. Memang kalau kita lihat saat ini di mana seorang guru ya harus mengajar dari rumah, yang tidak bisa bertatap muka dengan murid-muridnya ya, dan ini juga berpengaruh juga sebenarnya dengan kita dapatkan. Tapi menurut saya ya, dari kalau kita melihat dari sisi positif bahwa dari pengajaran kita dari rumah ini sebenarnya kita ada waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan diri ya. Seperti halnya yang saya lakukan saat ini, kebetulan saya bekerja sama dengan seorang teman ya, kita buka pembibitan ikan, di mana pembibitan ikan ini kita harapkan nantinya bisa menjadi penghasilan tambahan kita dan bisa membantu keuangan kita. Yang tidak itu aja, yang saat ini saya lakukan adalah selalu mencari peluang-peluang investasi ya. Dan yang saat ini yang sudah saya jalankan selain pembibitan ikan itu adalah saya mencoba untuk bermain di logam mulia. Sebenarnya didasarkan pada kesamaan ya. Saya kebetulan dengan rekan saya Pak Zainal, itu intinya kita dari kesamaan kita bahwa kondisi seperti ini kalau kita hanya berpaku atau hanya mengharapkan dari apa yang kita dapatkan saat ini ya, menurut kami kita nggak akan berkembang. Sementara yang saya tahu, hidup itu kita harus dinamis, tidak statis. Kejujuran itu harus nomor satu. Kalau kita mau berusaha atau menjadi orang yang lebih baik, yang namanya jujur itu harus diutamakan. Apalagi kita bekerja sama dengan orang ya, tanpa adanya kejujuran semua itu tidak akan terjadi gitu. Ya, dan kalau boleh saya cerita sedikit ya, ini saya terapkan ke anak dan istri, karena terutama anak saya ya, anak saya, bahwa inilah hidup ya. Kalau kita mau sukses, kita mau bekerja, kejujuran itu harus nomor satu ya, karena tanpa kejujuran semua itu tidak akan terjadi ya. Sedikit pun kita melakukan ketidakjujuran ya, itu akan berakibat fatal untuk masa depan kita ya. Jadi kalau orang sudah tidak percaya, dimanapun bumi dipijak, kita tidak akan selamanya dipercaya orang. Oh pernah, pasti pernah ya. Contohnya yang pernah saya lakukan itu adalah di saat saya, terus terang saya hobi burung ya, dan saya itu mencoba berbisnis burung, dan itu istri saya terus terang nggak tahu gitu loh. Pada saat saya beli, contohnya waktu itu saya membeli
bahan murai yang harganya itu 1.500.000, itu istri saya sama sekali nggak tahu harganya seperti itu. Tapi setelah saya olah dan sebagainya sehingga menghasilkan harga yang lebih tinggi, ya waktu itu saya jual sekitar 4 juta. Nah itu baru saya terus terang sama istri bahwa modalnya itu 1,5 juta gitu. Karena kalau saya jujur waktu itu 1,5 juta, yang ada istri saya pasti marah-marah, beli burung seharga mahal segitu gitu kan. Karena kan kalau seorang istri kan takutnya mungkin investasi yang kita lakukan ini nggak berhasil ya, dan wajar karena kalau laki-laki seperti saya kita bicara pasti secara logika, tapi kalau istri atau wanita biasa dengan perasaan gitu. Untuk kiat-kiat sukses yang pertama jelas harus jujur, kembali lagi bahwa kejujuran itu ya paling utama. Kemudian kita harus tahu potensi diri kita di mana. Ya, kelebihan diri kita harus kita eksplor lagi, ya kita kembangkan lagi bahwa manusia yang sukses itu adalah manusia yang mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dia. Saya kira itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Purwon Ramadan. Saya mempunyai usaha di bidang konsultan IT, di mana konsultan IT ini adalah yang saat ini dibutuhkan oleh sebagian masyarakat karena kita sudah punya sistem digital, di mana perusahaan ini saya bangun secara penuh dengan kejujuran. Dimana kenapa perusahaan ini harus jujur? Kalau kita tidak jujur dan awal pembentukan perusahaan ini buat apa, kemudian mau kemana, maka kita tidak akan bisa menjadikan perusahaan ini menjadi yang lebih baik. Akan banyak konflik yang terjadi. Nah, ini adalah bagaimana kiat-kiatnya. Yang pertama adalah kita jangan pernah mau istilahnya menyerah. Jangan pernah mau dalam satu lubang itu kita tidak membangun lubang yang lain. Dimanapun kita harus berusaha, jangan pernah bahwa kegagalan itu adalah memang benar-benar kegagalan, tapi kegagalan adalah bakal menjadi kesuksesan kita. Untuk kiat yang gimana saya memberikan pemahaman terhadap karyawan saya tentang arti kejujuran, dimana saya menerapkannya dari awal saat mereka masuk ke suatu pintu kantor, mereka sudah harus mengikhlaskan semua apapun yang ada di diri mereka, tentang baik itu kejujuran, apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang sedang kendala mereka hadapi, apa yang mereka pikirkan, itu sudah mulai dari sana. Karena dari awal jika mereka masuk sudah mempunyai beban, kemudian tidak mempunyai kejujuran di dalam dirinya, maka apapun yang akan dikerjakan mereka akan selalu serba salah, dan berefek adalah kinerja kita. Kinerja dari perusahaan pun akan menjadi terbengkalai karena tidak adanya kejujuran dari dalam dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Sukma, lahir di Jakarta tanggal 3 Agustus 1985. Saya berprofesi sebagai pengusaha distributor komputer di Jakarta, Depok, dan Bogor. Untuk di Jakarta 1, di Depok 3, di Bogor 1. Sukses itu tidak saya pribadi, tapi sukses itu adalah yang membantu saya di belakang. Contoh, misalkan istri saya, kemudian keluarga saya juga yang bisa membantu untuk saya sukses sampai sekarang. Jujur dalam perilaku saya dan kehidupan saya adalah diharuskan, ya, karena dengan kata-kata jujur tersebut berarti kita harus percaya diri atau perilaku bagaimana kita
menyikapi ya apa saja yang kita perbuat. Ya jujur itu akan membawa ke diri kita dan ke dalam dunia kerja. Kalau untuk karyawan, untuk selama pandemi ini tidak ada yang di PHK, Pak. Untuk kalian untuk menuju sukses ya, kalian coba berusaha terus ya semaksimal mungkin kalian ya, kerja keras terus, jangan pantang menyerah dan pantang mundur ya, maju terus, jangan patah semangat ya, bahwa diri kita ini itu pasti ada yang menolong ya, yaitu Allah SWT dan keluarga kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.